Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga pada hari ini kita kembali bersemangat menjalankan aktivitas kita, karena hari ini adalah anugerah Tuhan yang baru yang diberikannya pada kita. Dan semoga juga kita pada hari ini dapat belajar kembali melalui sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Pada hari ini, sabda Tuhan terambil dari Kolose 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, tema kita pada hari ini adalah perkataan yang bermanfaat. Seorang ayah suatu ketika begitu emosi pada putranya yang ketahuan mabuk-mabukan. Dalam emosinya ia mengucapkan perkataan yang sangat kasar, sehingga membuat putranya dendam dan menyimpan dalam hati. Perkataan tersebut pada intinya menyinggung bahwa anak putranya tersebut bodoh dan tidak akan menjadi orang berhasil. Bahkan dengan bermabuk-mabukan, anaknya tersebut akan menjadi gelandangan dan preman jalanan. Setelah anak tersebut lulus sekolah, ia menjadi pribadi yang minder. Dalam penilaiannya ia merasa bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menjadi malu dan tidak berani tampil, karena sejak kecil perkataan ayahnya selalu mengecilkan dirinya. Sehingga ia bertumbuh menjadi anak yang selalu kurang dan penakut. Saudara, perkataan orang tua sangat penting dalam memotivasi anak-anaknya. Seringkali orang tua tidak sadar ketika ia marah kepada anaknya, perkataannya telah menyakiti hati anaknya. Dan itu pula yang sering menghambat keberanian dan semangat sang anak dalam mengaktualkan dirinya. Untuk itu pada bacaan kita kali ini Paulus mengarahkan agar umat Tuhan bijaksana dan cakap dalam berkata-kata. Kebijaksanaan itu dapat diperoleh ketika umat Tuhan setia meneladani Kristus. Kesetiaan tersebut menghasilkan ucapan dan tindakan yang bijaksana. Dan salah satu ciri umat Tuhan yang setia pada firman Tuhan ialah mereka yang mampu bertindak dan berucap yang penuh kasih kepada siapapun. Apapun yang keluar dari seseorang melalui perkataannya mencerminkan Kristus yang sungguh dicintai. Jadi apapun yang terucap dari mulut seseorang adalah kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, inilah yang Paulus ingin tekankan ketika ia berada di dalam penjara. Dan tulisan Paulus ini berbau doktrinal yang mengarahkan jemaat Kolose untuk hidup taat pada Kristus. Karena dalam Kristus ada kebenaran hidup. Dan di situ juga ada pengarahan bagaimana kita sebagai umat Tuhan mampu melakukan sebuah tugas yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Saudara, perkataan atau ucapan kita adalah gambaran dari iman kita kepada Kristus. Seorang anak yang suka berbohong adalah karena ia belum memahami sepenuhnya bahwa berbohong itu adalah kelalaian meneladani Kristus. Jika kita tidak mampu mengucapkan perkataan yang penuh kasih kepada setiap orang, berarti kita telah lalai memahami Kristus yang mengasihi kita. Untuk itu mari saat ini kita melatih diri kita
untuk mengeluarkan perkataan yang penuh kasih kepada siapa saja. Mulailah terlebih dahulu dari orang terdekat kita, melalui pasangan kita, anak kita, atau rekan kerja kita. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.